Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua baik ya dalam perlindungan dan berkat Tuhan kita yang maha dahsyat. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah revive dari NDC Ministry. Judulnya ini cukup membuat kita berhenti sejenak. Hati-hati dengan kemandirian ekstrim. Kita kan sering banget ya berpikir kemandirian itu tanda kedewasaan. Bisa berdiri di kaki sendiri, nggak merepotkan orang. Tapi sumber ini justru mengajak kita melihat sisi lainnya. Kapan sih kemandirian itu malah jadi nggak sehat? Tepat sekali. Pembahasan ini berpusat pada Galatia 6 ayat 2-3 dan menyoroti sebuah konsep yang disebut hyper-independence, atau yaitu kemandirian ekstrim, yang ternyata bisa menjadi semacam tembok penghalang bagi kasih karunia Tuhan yang datang melalui orang lain. Oke, ini menarik. Mari kita bedah lebih dalam. Apa sebenarnya akar dari kemandirian ekstrim ini menurut sumber kita? Nah, sumber ini menjelaskannya dengan sangat baik. Sering kali lahir dari dua hal, rasa takut dan kesombongan. Takut dan sombong? Iya, bisa jadi takut terlihat lemah, takut dikecewakan, atau takut jadi beban untuk orang lain. Di sisi lain, bisa juga karena kesombongan, ingin terlihat kuat, sempurna, atau ya, karena gengsi. Ironis sekali ya, jadi justru seseorang yang sangat menderita malah memilih memikul bebannya sendirian, disinilah ayat Alkitabnya jadi sangat relevan kan? Benar, Galatia 6 ayat 2-3 memerintahkan kita, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting ya. Kalau kita hanya mau menolong, tapi nggak pernah mau ditolong, apa kita sudah memenuhi hukum itu? Hmm, Sumber ini menegaskan bahwa menolak untuk dilayani itu berarti kita menolak salah satu cara Tuhan bekerja di tengah kesusahan kita. dan di sini bagian yang sangat tajam menurut saya. Sumbernya bahkan menyebut tindakan ini sebagai menipu diri sendiri. Kenapa begitu? Kok bisa sampai disebut menipu diri sendiri? Karena orang tersebut jadi buta. Buta terhadap tiga hal penting. Oke. Pertama, kasih karunia Allah. Kedua, kebaikan orang lain. Dan yang ketiga, pikiran mereka sendiri yang sebenarnya sangat menyengsarakan. Mereka mengira mereka kuat, padahal sebenarnya mereka sedang menolak proses pemulihan. Jadi ini benar-benar sebuah refleksi untuk Anda yang mendengarkan. Apakah kemandirian yang Anda banggakan itu sebenarnya cara halus untuk menutupi kerapuhan? Apakah lebih penting terlihat hebat daripada benar-benar dipulihkan? Tepat. Membiarkan orang lain melayani kita di tengah penderitaan itu bukanlah sebuah kegagalan. Sama sekali bukan. Justru di sanalah kita belajar kerendahan hati. Dan kita bisa melihat Tuhan bekerja melalui sesama kita untuk menopang kita. Sebagai pengingat, mari kita ucapkan bersama ya ayat hafalan hari ini dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan sebagai penutup, ada sebuah hikmat hari ini yang sangat kuat dari sumber kita. Iman bukan hanya keberanian untuk melayani, tetapi juga kerendahan hati untuk dilayani. Terima kasih sudah menyimak. Bagi Anda yang ingin bertumbuh bersama dalam komunitas, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Core NDC. Caranya sangat mudah, cukup unduh aplikasi NDC di Google Play Store atau App Store. Tuhan Yesus memberkati.